Mungkinkah MK akan membuat putusan yang mengejutkan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Bivit Tri Susanti. Selamat pagi Mbak Bibip. Selamat pagi Mbak Eva. Mbak Bibip, apakah mungkin MK bisa membatalkan atau mengoreksi putusan MK terkait dengan perkara nomor 90 soal batas usia Capres-Cawapres? Sebenarnya memang secara langsung untuk menyatakan dalam putusan MK itu tidak bisa, karena MK adalah lembaga etik yang memang memeriksa dan memberikan sanksi untuk perilaku hakim. Berhenti di situ. Dan prinsipnya juga memang semua putusan pengadilan itu hanya bisa dibatalkan atau diubah oleh pengadilan yang sama. Sementara MK dan MK jelas berbeda nih, dari strukturnya saja dan fungsinya juga berbeda. Lagi pula jangan lupa untuk putusan pengujian undang-undang memang sifatnya final dan mengikat. Jadi memang tidak bisa dinyatakan secara langsung dalam atau oleh MK bahwa putusan itu dibatalkan begitu ya. Tapi poin Pak Jimli tadi saya kira ini yang perlu diperhatikan. Ia bilang, tadi saya catat betul, ia bilang punya dampak pada putusan 90. Nah kemudian Pak Palguna tadi juga dari cuplikan yang kita tonton bersama dikatakan bisa dijadikan dasar untuk menguji kembali. Nah, dari pendapat-pendapat ini saja kita sudah bisa lihat bahwa sebenarnya bisa kita buat berdampak. Yaitu misalnya dengan menyatakan bahwa putusan 90 yang mengizinkan usia di bawah 40 tahun untuk ikut kalau sudah jadi kepala daerah, itu bisa diuji kembali dengan menguji secara cepat perkara yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang bisa dilakukan, Mbak Eva. Iya, apakah yang bisa dilakukan termasuk juga dengan membuat terobosan, misalnya dengan menetapkan putusan hakim yang terbukti melanggar kode etik bisa dibatalkan, Mbak Bibit? Ya, jadi memang kan sebenarnya kondisi demokrasi dan negara hukum kita ini sedang tidak baik-baik saja. Makanya butuh judicial activism, butuh aktivisme yudisial. Ini bukan soal Gibran atau tidak Gibran, ini soal MK yang disalahgunakan untuk kepentingan keluarga. Nah, jadi dalam konteks itu maka memang harus ada terobosan, itu yang tadi Mbak Eva katakan, kata kuncinya terobosan. Nah, terobosan yang bisa dilakukan itu adalah dengan menyatakan misalnya bahwa dengan terbukti bersalahnya, itu yang saya duga dan saya harap akan diputus esok hari, dengan terbukti bersalahnya Ketua MK Anwar Usman, dan kemudian diberikan sanksi terberat yaitu dipecat dengan atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka itu akan berpengaruh pada putusan asalnya yaitu putusan 90. Nah, dengan mengatakan itu saja bahwa putusan 90 sebenarnya salah, maka sudah bisa diperintahkan kemudian ke MK untuk menguji lagi perkara yang mempersoalkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Itu yang bisa dilakukan terobosannya. Dan kalau itu dilakukan itu konstitusional dan legal secara hukum, jadi sangat bisa dilakukan. Jika betul ya nanti terobosan bisa dilakukan, mengubah putusan MK soal batas usia Capres dan juga Cawapres, apakah ada dampak yang lebih luas misalnya, Mbak Bibit, terkait dengan dampak kekisruhan, terkait dengan putusan-putusan sebelumnya? Saya kira yang akan terjadi adalah dampaknya pada pencapresan, terutama tentu saja Prabowo dan Gibran. Karena kita tahu batas akhir untuk mengubah pasangan capres itu 8 November ini, dan kemudian penetapan pasangan calon itu 13 November. Artinya sebenarnya kalau saya sih tidak akan menunjuk kekisruhan atau apapun yang terkait dengan itu. Tapi lebih kepada bagaimana nanti secara mengikuti hukum yang sudah diputuskan, semua pasangan capres-cawapres harus memperhatikan itu dan melakukan penyesuaian. Kalau ada ketidakpuasan itu pasti, tapi kan kita tidak bisa, kita pegangannya harus konstitusi kan Mbak Eva dan juga semua pemirsa. Jadi bukan soal karena kita takut pada ketidakpuasan orang yang mungkin akan membuat kerusuhan, terus putusan tidak jadi dibuat, kan tidak seperti itu cara pikirnya. Tapi mana yang tadi kata Pak Jimli, mana yang benar kita harus nyatakan benar, mana yang salah harus kita nyatakan salah. Itu gunanya lembaga pengadilan. Baik. Kalau kita simak juga sejumlah pernyataan Ketua MK ini seolah membuat publik tenang, Mbak Bibit, karena selaras dengan kegusaran publik terkait dengan cacat prosedur dan substansi pada putusan MK. Apakah kepercayaan publik bisa serta-merta kembali dengan adanya putusan MK besok? Singkat saja, Mbak Bibit. Kok tidak terdengar ya? Saya tidak bisa mendengar apa-apa nih, maaf. Bisa dengar suara saya saat ini? Sama sekali tidak terdengar. Apa sudah selesai acaranya? Baik.
Mohon maaf ada gangguan komunikasi kami dengan Mbak Bibit. Terima kasih pakar hukum tata negara Bivitri Susanti sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.